Nama Daud disebutkan sebanyak 16 kali di dalam Al-Quran. Sosoknya tidak hanya dipandang sebagai Nabi Allah, tetapi juga sebagai raja yang adil dan saleh. Namun, tahukah teman-teman bahwa Nabi Daud yang menjadi raja bagi kaum Bani Israel bukan berasal dari keturunan raja? Beliau hanyalah masyarakat biasa, hingga pada suatu peristiwa Allah mengangkatnya menjadi raja. Sejak saat itu, Daud menjadi raja sekaligus nabi bagi kaum Bani Israel. Nabi Daud bisa menjadi raja, dan bagaimana beliau menghadapi musuhnya dalam pertarungan 1 lawan 1 melawan seorang manusia bertubuh tinggi besar seperti raksasa. Pada video kali ini, kita akan mengulas pertarungan Nabi Daud melawan manusia raksasa. Nabi Daud diperkirakan hidup antara tahun 1040 hingga 970 sebelum Masehi. Beliau merupakan keturunan Yahudah, ayah dari Nabi Allah Sulaiman, serta moyang dari Nabi Zakaria, Yahya, dan Nabi Isa. Kisah ini terdapat dalam buku Dahsyatnya Doa Para Nabi yang dikutip oleh Syamsuddin Nur. Setelah wafatnya Nabi Musa dan Harun, kaum Bani Israel tidak memiliki seorang pemimpin. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi bernama Samuel, atau dalam bahasa Arab disebut Sami'un, untuk menggantikan Musa dan Harun dalam memimpin kaum Bani Israel. Namun karena sifat mereka yang sering membantah dan banyak protes, kaum Bani Israel mulai merasa bosan. Mereka berkata, "Mengapa kaum kami selalu dipimpin oleh seorang nabi? Kami ingin dipimpin oleh seorang raja." Padahal Allah telah memberikan nikmat berupa nabi sebagai pemimpin mereka, namun mereka justru meminta seorang raja. Permintaan ini disampaikan kepada Nabi Samuel. Samuel pun menyarankan agar mereka bersabar dan menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Samuel berdoa meminta petunjuk. Pada suatu hari, ada seorang pria yang sedang menggembala keledai. Tiba-tiba, salah satu keledainya terlepas. Ia pun mencarinya selama berhari-hari. Karena tidak kunjung ditemukan, pria tersebut mendatangi Nabi Samuel, yang saat itu sedang bersama kaum Bani Israel. Tanpa diduga, setelah melihat pria tersebut, Nabi Samuel berkata kepada orang-orang bahwa pria inilah yang akan menjadi raja pertama Bani Israel. Orang-orang pun terkejut dan tidak percaya. Bagaimana mungkin raja pertama mereka hanyalah seorang mantan penggembala keledai? Orang miskin, tidak memiliki nasab tinggi, dan berasal dari kalangan bawah. Bukannya bersyukur, sebagian dari mereka justru menolak mengakui pria tersebut sebagai raja. Padahal mereka sendiri yang meminta seorang raja. Pria penggembala keledai itu bernama Tolut, yang kelak menjadi raja pertama Bani Israel. Pada suatu hari, terjadi perang antara kaum Bani Israel dengan sebuah kabilah bernama Jalut. Saat itu, kaum Bani Israel dipimpin langsung oleh Raja Tolut. Ia mengumpulkan pasukan dari Bani Israel, namun hanya sebagian yang bersedia ikut berperang. Banyak yang menolak karena kabilah Jalut terkenal kuat, memiliki pasukan yang banyak, dan rajanya bertubuh tinggi besar serta berotot kekar. Di antara pasukan tersebut, ada seorang ayah bernama Yisha yang memiliki 3 anak laki-laki. Ketiganya dimasukkan ke dalam pasukan Raja Tolut. Salah satu anaknya bernama Daud. Yisha berpesan kepada Daud agar tidak berada di barisan paling depan. Ketika pasukan Bani Israel tiba di medan perang, mereka melihat pasukan Jalut sangat banyak, besar-besar, dan dipersenjatai lengkap dengan pedang, tombak, serta baju besi. Banyak dari pasukan Bani Israel yang gemetar ketakutan, bahkan sebagian mundur sebelum perang dimulai. Akhirnya hanya tersisa segelintir orang yang siap bertempur. Sebelum peperangan dimulai, Raja Jalut, yang dalam bahasa populer dikenal sebagai Goliat, maju ke depan dan menantang duel 1 lawan 1, namun tidak seorang pun dari pasukan Bani Israel yang berani menerima tantangan tersebut. Jalut pun mengejek dan menghina mereka. Melihat hal itu, Raja Tolut berkata, "Wahai rajaku, janganlah engkau terpengaruh oleh usia dan fisikku. Kemenangan bukan ditentukan oleh kekuatan tubuh semata, melainkan oleh keteguhan iman dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dengan berat hati, Raja Tolut mengizinkan Daud maju bertempur. Ia memberikan pedang, perisai, dan baju besi. Namun Daud menolaknya karena tidak terbiasa dan merasa perlengkapan itu akan memperlambat gerakannya.
Daud hanya membawa tongkat dan ketapel. Raja Tolut heran dan berkata, "Bagaimana engkau bisa mengalahkan Jalut hanya dengan itu?" Daud menjawab, "Allah yang melindungiku dari cakar singa dan kuku beruang, Dia pula yang akan melindungiku dari pedang Jalut." Saat keduanya berhadapan, Jalut mengejek Daud dan mengancam akan membunuhnya. Namun Daud dengan tegas berkata bahwa ia datang dengan nama Allah, Tuhan Bani Israel, dan kemenangan ada di tangannya. Jalut pun maju dengan marah. Sebelum ia mendekat, Daud melemparkan batu dengan ketapelnya tepat di kening Jalut. Darah mengalir menutupi matanya. Dengan izin Allah, Jalut tersungkur dan meninggal dunia. Kematian Jalut membuat pasukannya mundur, dan kaum Bani Israel memenangkan peperangan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 251, Allah memberikan Daud pemerintahan dan hikmah. Sesuai janji Raja Tolut, Daud dinikahkan dengan putrinya yang bernama Michal. Daud diangkat menjadi penasihat dan orang percaya raja. Setelah wafatnya Raja Tolut, tahta kerajaan jatuh kepada Daud. Ia memimpin dengan jujur dan adil, dan menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu kota kerajaan. Pada usia 40 tahun, Nabi Daud menerima risalah kenabian dan diturunkan kepadanya kitab Zabur untuk memperbaiki akhlak Bani Israel. Nabi Daud menjadi nabi dan raja, hingga kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh putranya Nabi Sulaiman, yang membawa Bani Israel ke puncak kejayaan. Langit di atas lembah Elah tampak seperti kanvas yang dicoreng warna jingga dan merah darah. Matahari mulai tenggelam di balik perbukitan Yudea, namun suhu udara terasa jauh lebih panas dari biasanya. Bukan karena terik surya, melainkan karena hawa ketegangan yang menyesakkan dada ribuan pria yang berdiri membeku di atas lereng bukit. Di satu sisi, panji-panji Raja Talut berkibar lesu, tertunduk oleh beban kecemasan yang mendalam. Di sisi lain, di seberang lembah yang kering, tenda-tenda bangsa Filistin berdiri angkuh, memancarkan aroma logam dan nafsu peperangan. Sudah 40 hari lamanya kesunyian yang mencekam itu menyelimuti lembah. Tidak ada denting pedang yang beradu, tidak ada derap kaki kuda yang menyerbu. Yang ada hanyalah sebuah rutinitas horor yang terjadi setiap pagi dan petang. Tiba-tiba, bumi terasa bergetar halus. Kerikil-kerikil kecil di kaki bukit melompat-lompat seiring dengan suara langkah kaki yang berat dan ritmis. Dari barisan depan pasukan Filistin, muncullah sebuah sosok yang seolah-olah keluar dari mimpi buruk paling kelam. Dia bukan sekadar manusia, dia adalah gunung berjalan yang dibungkus oleh tembaga. Dia adalah Jalut, atau yang lebih dikenal oleh musuh-musuhnya sebagai Goliat. Tingginya mencapai 6 hasta lebih sejengkal. Tubuhnya yang masif dibalut oleh baju zirah sisik tembaga yang berkilauan tertimpa cahaya senja, dengan berat yang mungkin setara dengan beban yang dipikul seekor keledai kuat. Di bahunya tersampir tombak dengan mata besi yang luar biasa besar, dan di tangannya sebuah perisai raksasa yang dibawa oleh seorang ajudan di depannya tampak seperti pintu gerbang sebuah benteng kecil. Jalut berhenti di tengah lembah, tepat di titik di mana suaranya akan menggema ke seluruh penjuru bukit, memantul di antara barisan prajurit Bani Israel yang gemetar. "Wahai pengecut dari barisan Talut," suaranya menggelegar, serak dan penuh penghinaan, merobek keheningan lembah. "Mengapa kalian keluar untuk mengatur barisan perang? Bukankah aku seorang Filistin dan kalian adalah hamba-hamba Talut? Pilihlah seorang di antaramu dan biarkan dia turun mendapatkanku." Ia tertawa, sebuah suara parau yang terdengar seperti gesekan batu besar. "Jika ia dapat mengalahkan aku dalam pertarungan, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku menang dan membunuhnya, maka kalian harus menjadi hamba kami dan melayani kami." Di atas bukit, di dalam perkemahan Bani Israel, Raja Talut berdiri di depan tendanya dengan wajah pucat. Ia melihat ke arah jenderal-jenderalnya, ke arah para kesatria yang biasanya membual tentang keberanian mereka di meja perjamuan. Namun kini, semua mata tertunduk. Tidak ada yang berani menatap lembah.
Para prajurit yang paling perkasa sekalipun tiba-tiba merasa tangan mereka licin oleh keringat dingin dan lutut mereka seolah tidak sanggup lagi menopang berat tubuh sendiri. Rasa malu menyelimuti perkemahan itu. Mereka adalah kaum yang telah melihat banyak mukjizat, namun di hadapan raksasa ini, iman mereka seolah menguap tertiup angin padang pasir. Ketakutan itu menular dari prajurit garis depan hingga ke juru masak di belakang. Mereka melihat Jalut bukan lagi sebagai manusia, melainkan sebagai takdir kematian yang tak terelakkan. Apakah tidak ada satupun dari kalian yang memiliki nyawa untuk membela kehormatan bangsa ini? Tanya Talut dengan suara bergetar. Hening. Hanya desau angin dan suara ejekan dari seberang lembah yang menjawabnya. Jalut kembali berteriak, kali ini lebih keras, mencaci maki nama Tuhan mereka dan merendahkan martabat setiap pria yang berdiri di atas bukit. Hari ini, aku menantang barisan Israel. Berikan aku seorang pria, supaya kami dapat bertarung 1 lawan 1. Ejekan itu berlangsung hingga bayangan malam benar-benar menelan lembah. Pasukan Filistin bersorak-sorai, memukul-mukul perisai mereka hingga menciptakan irama perkusi yang mengintimidasi. Sementara itu, di perkemahan Talut, api unggun dinyalakan dengan perasaan getir. Mereka merasa seperti domba yang menunggu giliran untuk disembelih. Namun, di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk ketakutan itu, di padang rumput hijau Bethlehem, seorang pemuda berwajah kemerahan dan bermata indah sedang memetik kecapi sambil memandang bintang. Dia tidak tahu tentang raksasa tembaga itu, belum. Dia hanya tahu bahwa siapapun yang bersandar pada Sang Pencipta tidak akan pernah punya alasan untuk merasa kecil. Takdir sedang menenun jalannya. Esok hari, sang penggembala kecil akan membawa lebih dari sekedar gandum dan keju ke medan perang. Dia akan membawa sesuatu yang telah lama hilang dari perkemahan Talut, keberanian yang lahir dari iman yang murni. Namun, untuk malam ini, Jalut masih meraja, dan kegelapan di lembah Elah terasa lebih pekat dari malam-malam sebelumnya. Matahari tepat berada di puncaknya, memanggang bebatuan kapur di lembah Elah hingga memancarkan fata morgana yang bergetar. Namun, panasnya udara tak sebanding dengan hawa dingin yang menyergap sanubari para prajurit Bani Israel. Di dalam perkemahan, suasana justru terasa seperti di dalam liang kubur. Kesunyiannya begitu pekat, hanya sesekali dipecah oleh isak tangis tertahan atau denting cangkir logam yang jatuh dari tangan yang gemetar. Daud berjalan menyusuri lorong-lorong perkemahan. Ia melihat pemandangan yang menyayat hati. Para kesatria yang biasanya membanggakan silsilah mereka, kini duduk meringkuk di sudut-sudut tenda. Mereka adalah orang-orang yang telah dilatih berperang sejak muda, namun di hadapan Jalut, semua keahlian itu seolah tak berguna. Harapan mereka telah pupus, terkubur di bawah bayang-bayang raksasa Filistin yang setiap pagi dan petang muncul untuk meludahi harga diri mereka. Kabar tentang pemuda yang berani bertanya akhirnya mencapai telinga Raja Tolut. Sang raja sedang duduk di dalam tenda besarnya yang megah namun terasa menyesakkan. Wajahnya tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Kantung mata yang menghitam dan rambut yang kusam menunjukkan betapa berat beban yang ia pikul. Ketika Daud dibawa masuk oleh para pengawal, Tolut hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di hadapannya bukan seorang pahlawan dengan otot kawat, melainkan seorang pemuda belia yang wajahnya masih bersih dari janggut lebat. Kulitnya kemerahan terkena matahari, mengenakan jubah sederhana seorang penggembala, dan hanya membawa sebuah tongkat kayu di tangannya. "Apakah benar engkau yang mencari tahu tentang hadiah bagi yang mengalahkan raksasa itu?" tanya Tolut, suaranya parau dan penuh nada skeptis. Daud membungkuk hormat, namun punggungnya tegak lurus. "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Hening sejenak. Para penasehat raja yang berdiri di sisi tenda mulai saling berbisik, beberapa tertawa mengejek secara halus. Tolut menghela nafas panjang, sebuah nafas yang syarat dengan keputusasaan. "Tidak mungkin engkau dapat pergi melawan orang Filistin itu untuk bertarung dengan dia," ujar Tolut dengan nada iba. "Sebab engkau masih muda,
sedangkan dia telah menjadi prajurit sejak masa mudanya. Dia adalah mesin pembunuh, Nat. Engkau hanya akan mengantarkan nyawamu dengan sia-sia." Daud tidak mundur selangkah pun. Ia menatap mata sang raja dengan sorot yang begitu jernih, sebuah tatapan yang memancarkan keyakinan yang tidak berasal dari dunia ini. "Tuanku," suara Daud terdengar mantap di dalam tenda yang sunyi itu. "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang membawa lari seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Jika ia menyerang aku menangkap janggutnya lalu memukulnya hingga mati." Beberapa jenderal di ruangan itu mulai terdiam. Keberanian dalam suara pemuda ini tidak terdengar seperti bualan kosong. Daud melanjutkan, "Hambamu ini telah membunuh baik singa maupun beruang, dan orang Filistin yang tak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan dari Tuhan yang hidup." Daud menarik nafas dalam, lalu mengucapkan kalimat yang membuat bulu kuduk semua orang di sana berdiri. "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia jugalah yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Tolut tersegun. Selama 40 hari, ia telah mendengar berbagai rencana taktik, keluhan, dan doa yang penuh ketakutan. Namun baru kali ini ia mendengar nama Tuhan diucapkan dengan otoritas dan keyakinan mutlak seperti itu. Di mata pemuda ini, Tolut tidak melihat kesombongan, melainkan sebuah penyerahan diri yang jauh lebih besar daripada ukuran fisik. Raja itu berdiri dari kursinya. Ia merasakan secercah harapan yang selama ini redup mulai berpijar kembali. Jika Tuhan memang ingin menyelamatkan bangsa ini, mungkin Dia tidak akan mengirimkan raksasa lain, melainkan seorang pemuda yang hatinya berpaut kepadanya. "Pergilah," kata Tolut dengan suara yang kini lebih tegas, "dan semoga Tuhan menyertaimu." Namun Tolut belum sepenuhnya yakin. Ia masih berpikir dengan logika manusia. Baginya mustahil melawan baja tanpa baja. "Tunggu," perintah sang raja. "Jangan pergi dengan pakaian seperti itu. Jika engkau memang ingin maju, pakailah perlengkapanku." Daud terdiam saat para pelayan mulai membawakan baju zirah emas milik raja. Ia tidak tahu bahwa tantangan berikutnya bukan datang dari Jalut, melainkan dari beratnya peralatan perang yang tidak pernah ia kenal. Kesunyian di perkemahan itu mulai berganti dengan bisik-bisik yang merayap keluar tenda. Ada seorang pemuda yang akan maju, seorang penggembala akan menantang raksasa. Tenda Raja Talut seketika menjadi sibuk. Atas perintah sang raja, para pelayan membawa keluar perlengkapan perang terbaik yang pernah ditempa di seluruh negeri. Cahaya lampu minyak memantul pada permukaan baju zirah perunggu yang berkilauan, sebuah pelindung tubuh yang dirancang khusus untuk melindungi seorang pemimpin tertinggi di medan laga. "Kenakan ini, Nak," ujar Talut sambil memberi isyarat kepada para pelayan. "Jika engkau harus menghadapi kematian, setidaknya hadapilah dengan perlindungan yang layak." Satu persatu, perlengkapan itu dipasangkan ke tubuh Daud yang ramping. Pertama, baju zirah sisik perunggu yang beratnya terasa menghunjam bahu Daud ke bumi. Kemudian, sebuah helm tembaga diletakkan di kepalanya, menutupi sebagian pandangannya dan terasa panas di kening. Terakhir, sebuah pedang besar dengan hulu bertahtakan permata disandangkan di pinggangnya. Daud mencoba melangkah. Krak! Bunyi logam yang saling beradu terdengar berat dan kaku. Setiap gerakannya menjadi canggung. Pedang di pinggangnya terus membentur kakinya, dan berat zirah itu membuatnya sulit bahkan hanya untuk sekedar menarik napas panjang. Ia mencoba mengayunkan lengan, namun sendi-sendi zirah itu menahan ototnya, memenjarakan kelincahan yang selama ini menjadi kekuatannya saat menghadapi binatang buas di padang rumput. Raja Talut dan para panglimanya mengamati dengan tatapan penuh harap yang bercampur ragu. Bagi mereka, inilah rupa seorang pejuang, baja, perunggu, dan ketajaman pedang. Namun bagi Daud, semua kemewahan ini terasa seperti belenggu. "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini," ujar Daud dengan suara tenang namun tegas. Ia menatap Talut dengan jujur, "Sebab aku belum pernah mencobanya. Ini bukan diriku, tuanku." Satu persatu,
Dengan bantuan tangan yang gemetar dari para pelayan yang keheranan, Daud menanggalkan semua perlengkapan mewah itu. Helm tembaga dilepaskan, baju zirah yang berat itu diletakkan kembali ke atas meja, dan pedang sang raja dikembalikan. Daud berdiri di sana, kembali mengenakan jubah pengembalanya yang sederhana, kain linen yang kasar, namun memberinya ruang untuk bergerak bebas seperti angin. "Engkau gila," bisik seorang prajurit dari sudut tenda. "Engkau akan maju menemui ajal tanpa perlindungan. Jalut akan mencincangmu sebelum engkau sempat mendekat." Cemoohan itu tidak hanya datang dari orang asing. Di luar tenda, ketika Daud keluar, ia kembali berhadapan dengan kakak tertuanya, Eliab. Wajah Eliab memerah karena malu, melihat adiknya menjadi pusat perhatian dengan cara yang dianggapnya konyol. "Pulanglah Daud," bentak Eliab dengan suara rendah namun tajam. "Jangan mempermalukan keluarga kita lebih jauh lagi. Ini bukan tempat bagi anak kecil yang bermain ketapel. Engkau hanya pencari perhatian yang haus akan pujian, padahal nyawamu tidak lebih besar dari domba-domba yang kau tinggalkan." Daud menatap kakaknya tanpa rasa benci. Ia mengerti bahwa ketakutan seringkali mewujud dalam bentuk kemarahan. Ia tidak membalas hinaan itu. Berbalik dari itu, ia melangkah menuju sungai kecil yang mengalir di dasar lembah, tepat di perbatasan antara kedua pasukan yang sedang bersiaga. Di bawah tatapan ribuan pasang mata, pasukan Bani Israel yang bingung dan pasukan Filistin yang mulai tertawa mengejek, Daud berjongkok di tepi sungai. Ia tidak mencari pedang yang terjatuh atau tombak yang patah. Dengan jemarinya yang terampil, ia meraba-raba dasar sungai yang jernih. Ia mencari sesuatu yang spesifik, batu-batu yang telah terasah selama bertahun-tahun oleh aliran air hingga menjadi licin dan simetris. 1, 2, 3, 4, 5. 5 butir batu licin ia masukkan ke dalam kantong pengembalanya. Di tangan kanannya, ia menggenggam tongkat kayu zaitunnya yang setia, dan di tangan kirinya, ia melilitkan ketapel kulit yang sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil. Bagi para jenderal perang, apa yang dibawa Daud adalah sampah. Namun bagi Daud, 5 butir batu itu adalah instrumen kehendak Tuhan. Ia tidak membutuhkan perlindungan manusia, karena ia merasa telah dibalut oleh perlindungan ilahi yang tidak terlihat. Daud berdiri tegak. Ia mulai berjalan menuruni lereng bukit, masuk ke dalam area tanah tak berduan di tengah lembah. Angin bertiup kencang, mengibarkan jubah sederhananya. Di jauhan, sosok Jalut yang masif mulai bergerak maju. Setiap langkahnya menciptakan dentuman yang menggetarkan kerikil di bawah kaki Daud. "Lihat itu!" teriak seorang prajurit Filistin sambil menunjuk Daud. Mereka mengirimkan seorang bocah untuk bermain. Gelak tawa pecah di barisan Filistin, sebuah suara yang menghina dan merendahkan. Namun Daud terus melangkah. Ia tidak melihat raksasa itu sebagai gunung yang tak terpindahkan. Ia melihatnya sebagai sasaran yang mustahil untuk meleset jika Tuhan yang membimbing tangannya. Kecerdasan Daud bukan pada taktik perang konvensional, melainkan pada keberanian untuk menjadi dirinya sendiri, seorang pengembala yang percaya bahwa iman adalah baju zirah yang paling kuat. Suasana di lembah Elah kini berubah menjadi panggung teater yang ganjil. Di satu sisi, berdiri sebuah gunung logam bernafas bernama Jalut. Di sisi lain, seorang pemuda dengan jubah linen sederhana melangkah perlahan, hanya ditemani bayangannya sendiri yang memanjang di atas tanah gersang. Daud berjalan dengan ritme yang tenang. Setiap langkahnya bukan didorong oleh adrenalin yang membabi buta, melainkan oleh ketenangan batin yang dalam. Di tangannya, tongkat kayu zaitun itu diketuk-ketukkan ke tanah, sementara jari-jarinya yang lain meraba permukaan 5 batu licin di dalam kantong kulitnya. Ia bisa merasakan tekstur dingin dan halus dari batu-batu itu, instrumen sederhana yang bagi orang lain adalah mainan, namun baginya adalah perpanjangan dari kehendak Allah. Di seberang lembah, Jalut menyipitkan matanya. Ia telah menunggu berhari-hari untuk seorang pahlawan, seorang kesatria dengan baju zirah yang setara dengannya, atau setidaknya seorang jenderal yang memiliki nama besar. Namun yang muncul dari barisan Bani Israel justru sesuatu yang dianggapnya sebagai penghinaan pribadi. Jalut mulai melangkah maju. Setiap injakan kakinya yang dibalut tembaga menciptakan suara dentuman yang berat, seolah-olah bumi sedang dipukul oleh palu raksasa.
Ajudan yang membawa perisai besarnya berjalan di depannya, tampak kecil di bawah bayang-bayang sang raksasa. Ketika jarak di antara mereka tinggal beberapa puluh langkah, Jalut berhenti. Ia menatap Daud dari atas ke bawah dengan tatapan jijik yang tak tertahankan. "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Suara Jalut menggelegar, bergetar di dinding-dinding lembah, hingga burung-burung gagak yang hinggap di dahan kering terbang ketakutan. Jalut tertawa, sebuah suara yang kering dan penuh racun. Ia mulai mengutuki Daud demi dewa-dewanya. "Kemarilah," tantangnya dengan lambaian tangan yang masif, "maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Bagi ribuan prajurit yang menonton dari atas bukit, kata-kata itu terdengar seperti vonis mati. Namun, Daud tidak bergeming. Ia berdiri tegak, tepat di hadapan badai ancaman itu. Ia tidak memiliki perisai untuk berlindung, tidak memiliki helm untuk menutupi wajahnya, namun matanya memancarkan cahaya yang lebih terang dari kilatan pedang manapun. "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing." Suara Daud keluar tidak sekeras Jalut, namun memiliki resonansi yang menembus kebisingan. "Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah semesta alam, Tuhan barisan Israel yang kau tantang itu." Keheningan seketika menyelimuti lembah. Kata-kata Daud membawa otoritas yang membuat para prajurit Filistin yang tadinya bersorak tiba-tiba terdiam. Ada sesuatu dalam nada bicara pemuda ini. Ia tidak bicara seperti orang yang sedang ketakutan. Ia bicara seperti seseorang yang sudah mengetahui akhir dari cerita ini. Daud melanjutkan, suaranya kini semakin kuat. "Hari ini juga Allah akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Allah menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan tombak. Sebab di tangan Allah lah pertempuran, dan Dia pun akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Mendengar tantangan balik dari seorang bocah, amarah Jalut meledak. Ia tidak lagi sekedar ingin membunuh, ia ingin menghancurkan. Sang raksasa menarik nafas dalam, membetulkan posisi tombak besarnya, dan mulai menyerbu. Ia tampak seperti longsoran batu besar yang menuruni gunung, tak terbendung dan mematikan. Di barisan atas, Raja Talut menutup matanya, tak sanggup melihat apa yang ia yakini sebagai pembantaian. Kakak-kakak Daud memalingkan wajah, merasa malu sekaligus ngeri. Namun Daud tidak lari. Ia justru melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ia justru lari menyongsong raksasa itu. Ia tidak menunggu untuk diterjang. Ia menjemput takdirnya dengan kecepatan dan kelincahan seorang penggembala yang sudah biasa mengejar pemangsa di hutan gelap. Sambil lari, tangan Daud merogoh kantong kulitnya. Ia mengambil sebutir batu, hanya satu. Dengan gerakan yang sangat lancar dan terlatih, ia memasukkan batu itu ke dalam cekungan ketapelnya. Tali ketapel itu mulai diputar di atas kepalanya. Suara desingan tali kulit yang membelah udara mulai terdengar. Semakin lama semakin tinggi nadanya, seperti siulan maut yang menanti untuk dilepaskan. Jalut semakin dekat. Ia mengangkat senjatanya, siap untuk meremukkan pemuda di depannya dalam satu hantaman. Namun di mata Daud, dunia seolah melambat. Ia tidak melihat raksasa, ia melihat target yang telah ditentukannya. Fokusnya terkunci pada satu titik kecil yang tidak terlindungi di antara helm tembaga dan alis mata sang raksasa. Dunia seolah menahan napas. Di tengah lembah Elah yang gersang, debu mengepul hebat di bawah derap langkah Jalut yang masif. Sang raksasa bergerak seperti badai perunggu. Setiap langkahnya menggetarkan tanah dan menciptakan bunyi logam yang memekakkan telinga. Ia mengangkat tombak besarnya, bersiap untuk menghujamkan maut kepada pemuda kecil yang dianggapnya sebagai serangga pengganggu. Namun, Daud tidak menunjukkan tanda-tanda gentar. Alih-alih mundur atau mencari perlindungan di balik bebatuan, ia justru berlari dengan kecepatan penuh menyongsong bahaya. Tubuhnya yang ringan bergerak lincah, kontras dengan gerakan Jalut yang berat dan lamban.
Di tangan kanannya, ketapel kulit itu sudah berputar dengan kecepatan tinggi di atas kepalanya. Suara desingannya, wus, 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 semakin meninggi, membelah udara lembah yang panas. Bagi mata manusia biasa, ini adalah bunuh diri. Bagi para prajurit Filistin, ini adalah lelucon yang akan berakhir dengan darah. Namun, bagi Daud, saat ini adalah puncak dari segala zikir dan doanya di padang rumput Bethlehem. Ia tidak melihat tinggi badan Jalut, ia melihat sebuah sasaran yang sudah disiapkan Allah untuknya. Jalut sedikit menundukkan kepalanya, mencoba melindungi wajahnya di balik perisai besar yang dibawa ajudannya. Namun, karena kemarahannya yang meluap, ia mendorong sang ajudan ke samping agar bisa mengayunkan senjatanya dengan leluasa. Pada detik itulah sebuah celah kecil terbuka. Di antara tepi bawah helm perunggu dan bagian atas pelindung hidungnya, terdapat ruang selebar beberapa inci yang mengekspos kening sang raksasa. Daud mengunci pandangannya pada titik itu. Fokusnya begitu tajam, mengabaikan teriakan ribuan orang dan dentum senjata. Di dalam hatinya, ia hanya memanggil satu nama, Ya Allah. Dengan satu sentakan pergelangan tangan yang presisi, sebuah keahlian yang ia asah selama bertahun-tahun saat melindungi dombanya dari serigala, Daud melepaskan salah satu tali ketapelnya. Syut! Batu licin dari sungai itu melesat. Ia bukan lagi sekedar batu, ia adalah peluru iman yang membawa beban seluruh harapan bangsa yang tertindas. Batu itu membelah udara dengan kecepatan yang mustahil diikuti mata telanjang. Jalut bahkan belum sempat menurunkan senjatanya ketika batu itu menghantam tepat di tengah keningnya. Brak! Suara hantaman itu terdengar jelas hingga ke lereng bukit. Batu itu tidak memantul, ia menembus kulit dan meremukkan tulang dahi sang raksasa, tertanam jauh ke dalam otaknya. Mata Jalut yang tadinya merah karena amarah, tiba-tiba membelalak kosong. Tubuh masif itu membeku di tengah langkah. Tombak besarnya terlepas dari genggaman, jatuh berdentang ke tanah. Hening menyergap selama 1 detik yang terasa seperti keabadian. Lalu, seperti sebuah menara yang runtuh setelah fondasinya diledakkan, tubuh Jalut limbung ke depan. Ia jatuh tersungkur dengan wajah menghantam debu. Gubrak! Dentuman jatuhnya tubuh raksasa itu menciptakan getaran yang bisa dirasakan oleh setiap prajurit di medan pertempur. Tanah seolah mengerang menerima beban tubuh yang begitu besar. Ajudan pembawa perisai Jalut terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Di seberang lembah, sorak-sorai yang tadinya bergemuruh dari barisan Filistin seketika mati, berganti dengan keheningan yang mencekam dan penuh horor. Mereka melihat Tuhan mereka, pahlawan yang tak terkalahkan, tumbang oleh sebutir batu kecil yang dilemparkan oleh seorang anak muda yang bahkan tidak memakai baju zirah. Daud berhenti berlari. Ia terengah-engah, namun wajahnya memancarkan ketenangan yang agung. Ia mendekati tubuh raksasa yang sudah tak bernyawa itu. Karena Daud tidak membawa pedang, ia menarik pedang besar milik Jalut sendiri dari sarungnya yang berat. Dengan satu gerakan yang menandai berakhirnya penindasan, Daud menyelesaikan tugasnya. Kemenangan ini milik Allah, teriak Daud, suaranya menggema ke seluruh lembah. Tiba-tiba, seperti bendungan yang pecah, pasukan Bani Israel yang selama 40 hari merunduk ketakutan, meledak dalam sorakan kemenangan yang memekakkan telinga. Raja Talut berdiri dengan air mata mengalir, sementara kakak-kakak Daud hanya bisa terpaku melihat adik bungsu mereka berdiri di atas tubuh raksasa yang paling ditakuti di dunia saat itu. Runtuhnya Jalut bukan sekedar kematian seorang prajurit, itu adalah runtuhnya mentalitas kesombongan. Di sisi lain, pasukan Filistin mulai bergemetar. Ketakutan yang tadinya mereka tebar kini berbalik menghantui mereka sendiri. Cahaya iman telah mengalahkan kegelapan tirani hanya dengan satu lemparan yang dipandu oleh tangan ilahi. Asap debu membubung tinggi di atas tubuh Jalut yang terbujur kaku di tanah. Keheningan yang sempat mencekam lembah Elah pecah seketika, digantikan oleh suara yang lebih mengerikan bagi pasukan Filistin daripada guntur manapun. Suara runtuhnya nyali sebuah bangsa. Di atas bukit,
pasukan Bani Israel berdiri terpaku selama beberapa detik, seolah-olah otak mereka menolak untuk memproses apa yang baru saja disaksikan mata mereka. Namun, ketika mereka melihat Daud berdiri tegak dengan pedang raksasa yang berkilauan di tangannya, kesadaran itu menghantam seperti ombak besar. Raksasa yang selama 40 hari menghina Tuhan mereka, yang membuat mereka kencing di celana karena ketakutan, kini tidak lebih dari seonggok daging tak bernyawa yang mencium debu. Allah Maha Besar, kemenangan bagi Allah dan Daud. Teriakan itu bermula dari satu prajurit di garis depan, lalu merambat cepat seperti api yang menyambar rumput kering. Ribuan pria yang tadinya merunduk lesu, tiba-tiba merasa otot-otot mereka dialiri kekuatan yang luar biasa. Rasa malu yang menumpuk selama berminggu-minggu berubah menjadi energi ledak yang tak tertahankan. Raja Tolut menghunus pedangnya, menunjuk ke arah lembah dengan mata yang menyala. "Serbu!" perintah Tolut menggelegar. Gelombang manusia berbaju zirah tumpah ruah dari lereng bukit. Suara derap kaki mereka terdengar seperti gemuruh banjir bandang yang menghancurkan apa saja di jalurnya. Mereka tidak lagi berlari sebagai pengecut, melainkan sebagai singa-singa yang baru bangun dari tidur panjang. Di seberang lembah, pemandangan yang kontras terjadi. Pasukan Filistin yang dikenal sebagai mesin perang paling disiplin dan kejam di wilayah itu mendadak lumpuh oleh horor yang tak terlukiskan. Bagi mereka, Jalut bukan sekadar jenderal, dia adalah simbol perlindungan dewa-dewa mereka. Dengan tumbangnya Jalut, mereka merasa perlindungan gaib itu telah lenyap. "Lari, larilah untuk nyawa kalian!" teriak seorang perwira Filistin sambil memacu kudanya menjauh, membuang tombaknya demi meringankan beban. Kepanikan massal meledak. Formasi perisai yang biasanya tak tertembus kini kocar-kacir. Para prajurit Filistin saling sikut dan saling injak untuk mencapai pintu keluar lembah. Mereka membuang senjata, melepaskan baju zirah yang berat, dan meninggalkan perkemahan mereka yang penuh harta benda. Ketakutan yang selama ini mereka tanamkan di hati musuh, kini berbalik menghujam jantung mereka sendiri dengan kekuatan berkali-kali lipat. Pengejaran itu menjadi sangat dahsyat. Pasukan Tolut mengejar mereka hingga ke pintu gerbang kota Ekron dan Gat. Lembah yang tadinya menjadi saksi bisu kesombongan Jalut, kini menjadi saksi kehancuran pasukannya. Debu jalanan tertutup oleh bayang-bayang pelarian yang putus asa. Daud tetap berdiri di tengah lembah sejenak. Di sekelilingnya, peperangan berkecamuk, namun dia tampak seperti titik pusat yang tenang di tengah badai. Dia tidak ikut dalam hiruk-pikuk pengejaran awal. Dia menundukkan kepala, membisikkan syukur kepada Dia yang telah membimbing batu kecilnya menemukan sasaran. Baginya, kemenangan ini bukanlah tentang kehebatannya melempar ketapel, melainkan tentang bagaimana Allah sanggup menghancurkan gunung kesombongan melalui tangan seorang hamba yang berserah diri. Saat matahari mulai mencondong ke barat, pengejaran itu mulai mereda. Pasukan Tolut kembali ke perkemahan Filistin yang telah ditinggalkan, mengumpulkan pampasan perang yang berlimpah, emas, perak, kuda, dan senjata. Namun harta yang paling berharga bagi mereka hari itu bukan lagi logam mulia, melainkan kembalinya harga diri mereka sebagai bangsa. Di tengah kerumunan prajurit yang bersorak-sorai merayakan kemenangan, Daud berjalan kembali menuju perkemahan Tolut. Ia membawa kepala Jalut dan perlengkapan senjata sang raksasa sebagai bukti nyata mukjizat hari itu. Orang-orang yang tadinya mencemoohnya kini membelah jalan dengan penuh hormat. Kakak-kakaknya, termasuk Eliab, hanya bisa menunduk saat Daud lewat. Tidak ada lagi kata-kata anak kecil atau pengembala sombong. Kemenangan itu mutlak. Kekuatan fisik yang diagung-agungkan bangsa Filistin hancur di hadapan kekuatan iman yang dibawa oleh seorang pemuda yang tidak memiliki apa-apa kecuali keyakinan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, api unggun di perkemahan Bani Israel menyala terang tanpa bayang-bayang ketakutan dari sang raksasa. Debu peperangan perlahan mengendap di lembah Ela, menyisakan keheningan yang berbeda dari sebelumnya. Jika dulu keheningan itu bermakna mencekam, kini ia bermakna penghormatan. Di perkemahan pusat, suasana meledak dalam kegembiraan yang meluap-luap. Para prajurit menari, saling berpelukan, dan meneriakkan satu nama yang bergema di sela-sela perbukitan. Daud,
Daud sang pemenang. Daud berjalan menanjak menuju tenda kerajaan. Di tangannya, ia masih memegang sisa-sisa kemenangan yang tak terbantahkan. Setiap langkah yang ia ambil menarik perhatian ribuan pasang mata. Mereka melihatnya dengan tatapan takjub, seolah-olah mereka sedang melihat malaikat yang menyamar dalam rupa pemuda desa. Di depan pintu tenda besar, Raja Talut berdiri menanti. Di sampingnya berdiri putranya, Yonatan, dan putri bungsunya, Michal. Yonatan menatap Daud dengan kekaguman yang tulus. Sejak detik itu, sebuah ikatan persahabatan yang legendaris mulai bersemi di hati sang pangeran. Namun bagi Talut, perasaan itu lebih rumit. Ada rasa syukur yang mendalam, tetapi juga ada secercah ketakutan yang mulai merayap di sudut hatinya saat melihat betapa rakyat begitu mencintai pemuda ini. "Mendekatlah, wahai putra Isai." Suara Talut terdengar lebih mantap, meski matanya masih menunjukkan sisa-sisa kelelahan mental. Daud berlutut di hadapan sang raja. "Hambamu hadir, tuanku raja." Talut melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahu Daud. "Hari ini, Allah telah menyelamatkan kita melalui tanganmu. Aku telah berjanji di hadapan seluruh barisan Israel bahwa siapapun yang membunuh raksasa itu akan mendapatkan kehormatan besar. Dan aku adalah raja yang memegang kata-kata." Talut kemudian memberi isyarat kepada para pengawalnya. Mereka membawa jubah kebesaran, kalung emas, dan sebuah cincin meterai. "Mulai hari ini, engkau bukan lagi seorang pengembala dari Bethlehem. Engkau adalah pemimpin dalam pasukanku. Engkau akan tinggal di istanaku, dan sesuai janjiku, engkau akan dinikahkan dengan putriku, Michal, agar engkau menjadi bagian dari keluarga kerajaan." Michal, yang berdiri di belakang ayahnya, menatap Daud dengan rona merah di pipinya. Baginya, Daud bukan hanya pahlawan nasional, melainkan perwujudan dari doa-doa yang selama ini ia panjatkan tentang seorang pria yang memiliki keberanian sekaligus kelembutan hati. Namun di tengah kemegahan hadiah-hadiah itu, Daud tetap menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak tampak silau oleh emas atau jabatan. Baginya semua ini adalah amanah, bukan tujuan. "Tuanku Raja," ujar Daud dengan suara rendah yang penuh adab, "siapakah aku ini? Dan siapakah sanak saudaraku atau keluarga ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja?" Kerendahan hatian Daud justru semakin meningkatkan simpati orang-orang di sekitarnya. Namun bagi Talut, kerendahan hatian itu justru terasa seperti ancaman baru. Ia mulai menyadari bahwa Daud memiliki kualitas kepemimpinan yang tidak ia miliki. Karisma yang lahir dari ketulusan. Malam itu, sebuah perjamuan besar diadakan. Daging domba panggang, buah-buahan dari lembah yang subur, dan roti segar dihidangkan. Musik kecapi mulai terdengar. Namun kali ini bukan Daud yang memetiknya untuk domba-dombanya, melainkan musisi istana yang menyanyikan lagu tentang batu kecil yang menumbangkan gunung. Di sudut perkemahan, kakak-kakak Daud duduk terdiam. Eliab menatap adiknya dari kejauhan dengan perasaan campur aduk. Rasa malu karena telah meremehkan Daud kini berubah menjadi rasa hormat yang kaku. Ia menyadari bahwa adik yang ia anggap anak kecil yang sombong itu ternyata memikul cahaya nubuat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Daud di tengah kemeriahan itu seringkali melarikan diri dari kerumunan untuk menatap langit malam. Ia memegang ketapel kulit yang terselip di pinggangnya, benda sederhana yang telah mengubah garis hidupnya selamanya. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Padang rumput Bethlehem kini terasa sangat jauh, digantikan oleh lorong-lorong istana yang penuh dengan intrik dan tanggung jawab besar. Ia teringat kata-kata ayahnya, Isai, tentang melayani Tuhan dalam segala hal. Di bawah sinar rembulan Yudea, Daud menyadari bahwa kemenangannya atas Jalut hanyalah bab pembuka dari sebuah takdir yang lebih besar. Ia bukan hanya dipanggil untuk membunuh raksasa, tetapi untuk memimpin sebuah bangsa kembali kepada Tuhan mereka.
takdir telah terpahat. Dari seorang pengembala domba, Allah sedang membentuk seorang pengembala bagi umatnya. Namun Daud juga tahu bahwa di balik hadiah-hadiah indah ini, jalan menuju kursi kepemimpinan akan dipenuhi oleh ujian-ujian yang mungkin lebih berat daripada menghadapi seorang raksasa dengan satu butir batu. Kehidupan di istana Gibeon sangat berbeda dengan padang rumput Bethlehem yang bersahaja. Lorong-lorong batu yang dingin kini menjadi saksi bisu transisi Daud dari seorang pemuda desa menjadi seorang panglima perang yang disegani. Setiap kali Daud berjalan melintasi pasar atau gerbang kota, kaum perempuan keluar sambil menari-nari dan memukul rebana, menyanyikan sebuah bait yang lambat laun menjadi duri di dalam hati sang raja. Saul, Talut mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Di atas balkon istana, Raja Talut mendengar nyanyian itu. Wajahnya yang dulu penuh wibawa kini seringkali tampak mendung oleh kabut kecemasan. Rasa syukur yang dulu ia rasakan saat Daud menumbangkan Jalut kini perlahan terkikis, digantikan oleh penyakit hati yang paling mematikan bagi seorang pemimpin, kecemburuan. Apalagi yang kurang darinya, gumam Talut sambil menggenggam pinggiran balkon hingga buku jarinya memutih. Hanya kerajaan ini saja yang belum jatuh ke tangannya. Daud yang tidak menyadari badai yang sedang bergejolak di hati ayah mertuanya, tetap menjalankan tugasnya dengan penuh integritas. Ia memimpin pasukan dalam berbagai ekspedisi militer melawan sisa-sisa pasukan Filistin, dan setiap kali ia berangkat, ia selalu pulang dengan kemenangan. Keberhasilannya bukan karena haus darah, melainkan karena ia selalu meminta petunjuk Allah sebelum melangkah. Kebijaksanaannya dalam memimpin membuat para prajurit rela mati demi dirinya, dan rakyat melihatnya sebagai fajar baru bagi bangsa mereka. Namun di dalam istana, suasana semakin mencekam. Talut mulai mengalami gangguan jiwa. Jiwanya seringkali merasa sesak dan gelisah. Dalam saat-saat seperti itu, hanya alunan kecapi Daud yang mampu menenangkannya. Suatu sore, Daud dipanggil ke ruang pribadi raja. Talut duduk di kursinya sambil memegang tombak panjangnya, matanya menatap kosong ke lantai. Daud duduk di sudut ruangan, memetik senar kecapinya dengan lembut. Melodi yang keluar dari jemari Daud adalah pujian-pujian bagi Sang Pencipta, nada-nada yang biasanya mampu mengusir roh jahat yang menyiksa batin Talut. Namun suara itu berbeda. Alunan musik itu justru membuat Talut merasa semakin kecil dan terancam. Ia melihat Daud, muda, dicintai rakyat dan disertai oleh Allah, sementara ia merasa kekuasaannya mulai meluncur dari genggamannya. Tiba-tiba, dengan gerakan yang sangat cepat didorong oleh amarah yang buta, Talut mengangkat tombaknya dan melemparkannya ke arah Daud. "Akan kutancapkan Daud ke dinding," teriaknya. "Shoot!" Tombak itu melesat hanya beberapa inci dari bahu Daud, menghujam dinding batu dengan denting logam yang memekakkan telinga. Daud terperanjat, namun ketangkasan yang ia dapatkan saat menghadapi singa di padang rumput membuatnya mampu menghindar tepat pada waktunya. Ia tidak membalas. Ia hanya menatap raja yang malang itu dengan rasa ibah, lalu perlahan mundur dan keluar dari ruangan. Kejadian itu terulang kembali, namun Daud tetap memilih untuk bersabar. Ia berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi ia adalah menantu raja dan panglima setianya, di sisi lain ia adalah target dari kecemburuan sang raja yang mulai kehilangan akal sehat. Dalam masa-masa sulit ini, Daud menemukan perlindungan dalam persahabatannya dengan Yonatan, putra Talut. Yonatan yang seharusnya menjadi pewaris tahta, justru mengakui bahwa roh kepemimpinan sejati ada pada Daud. "Engkau akan menjadi raja atas Israel," kata Yonatan sambil memberikan jubah dan pedangnya kepada Daud sebagai tanda ikatan janji suci. "Dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu." Michal pun menunjukkan kesetiaannya. Suatu malam, ketika Talut mengirim pasukan untuk mengepung rumah Daud dan membunuhnya, Michal membantu suaminya melarikan diri melalui jendela. "Jika engkau tidak menyelamatkan nyawamu malam ini, besok engkau akan dibunuh," bisik Michal dengan air mata berlinang. Daud pun memulai babak baru dalam hidupnya sebagai pelarian. Dari seorang pahlawan nasional menjadi seorang buruan. Namun di dalam gua-gua persembunyian di padang gurun Yudea, iman Daud justru semakin terasah. Ia menyadari bahwa jabatan dan istana hanyalah ujian fisik, sementara ujian sejati adalah menjaga hati agar tetap bersih dari kebencian, bahkan terhadap orang yang ingin membunuhnya.
Di tengah kesunyian gua, Daud menuliskan mazmur yang menguatkan jiwanya. Ia belajar bahwa bantuan Allah tidak hanya datang dalam bentuk batu untuk membunuh raksasa, tetapi juga dalam bentuk kekuatan untuk memaafkan seorang raja yang telah kehilangan arah. Fajar kepemimpinannya kini sedang ditempa di dalam tungku penderitaan, mempersiapkannya menjadi nabi dan raja yang akan dikenang sepanjang masa. Nama Nabi Daud disebutkan sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Beliau dikenal bukan hanya sebagai seorang nabi Allah, tetapi juga sebagai raja yang adil, bijaksana, dan soleh. Namun yang sering luput dari perhatian, Nabi Daud bukanlah sosok yang lahir dari keluarga bangsawan atau keturunan raja. Ia berasal dari kalangan masyarakat biasa, seorang penggembala, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi raja sekaligus nabi bagi kaum Bani Israel. Nabi Daud diperkirakan hidup antara tahun 1040 hingga 970 sebelum Masehi. Ia merupakan keturunan Yahuda, ayah dari Nabi Sulaiman, serta leluhur dari Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihimussalam. Kisah perjalanan hidup Nabi Daud ini banyak disebutkan dalam berbagai riwayat. Salah satunya dikutip dalam buku Dahsyatnya Doa Para Nabi, karya Syamsuddin Nur. Setelah wafatnya Nabi Musa dan Nabi Harun, kaum Bani Israel berada dalam kondisi tanpa pemimpin. Untuk membimbing mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi bernama Samuel, atau dalam bahasa Arab dikenal sebagai Sami'un. Nabi Samuel bertugas memimpin, menasehati, dan membimbing Bani Israel agar tetap berada di jalan Allah. Namun sifat keras kepala dan mudah membantah kaum ini kembali muncul. Mereka mulai merasa bosan dipimpin oleh seorang nabi. Dengan nada protes, mereka berkata bahwa sejak dahulu kaum mereka selalu dipimpin oleh nabi, dan kini mereka menginginkan seorang raja duniawi. Padahal, kepemimpinan nabi adalah nikmat besar dari Allah. Keinginan ini pun disampaikan kepada Nabi Samuel. Meski berat hati, Nabi Samuel akhirnya berdoa kepada Allah untuk meminta petunjuk. Allah pun memberikan tanda. Pada suatu hari, seorang pria sederhana sedang mencari keledainya yang hilang. Ia telah mencarinya selama berhari-hari tanpa hasil. Akhirnya, ia mendatangi Nabi Samuel untuk meminta petunjuk. Saat Nabi Samuel melihat pria tersebut, Allah mewahyukan kepadanya bahwa orang inilah yang akan menjadi raja pertama Bani Israel. Pria itu bernama Tolut. Ketika Nabi Samuel mengumumkan hal ini kepada kaum Bani Israel, mereka terkejut dan tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang raja berasal dari kalangan miskin, tidak memiliki harta, dan bukan keturunan bangsawan? Sebagian besar dari mereka menolak keputusan itu. Ironisnya, merekalah yang sebelumnya meminta seorang raja. Meski demikian, keputusan Allah tidak dapat dibantah. Tolut pun ditetapkan sebagai raja pertama Bani Israel. Pada masa pemerintahan Tolut, muncul ancaman besar dari sebuah kabilah kuat bernama Jalut. Kabilah ini terkenal memiliki pasukan besar, persenjataan lengkap, dan raja bertubuh raksasa dengan kekuatan luar biasa. Jalut menjadi simbol ketakutan bagi banyak kaum di sekitarnya. Ketika perang tidak dapat dihindari, Raja Tolut mulai mengumpulkan pasukan dari Bani Israel. Namun tidak semua bersedia ikut berperang. Banyak yang mundur karena takut menghadapi kekuatan Jalut. Dari pasukan yang terkumpul, terdapat seorang ayah bernama Yisha yang mengirimkan 3 putranya untuk bergabung. Salah satu dari mereka adalah Daud, seorang pemuda penggembala kambing. Yisha berpesan kepada Daud agar tidak berada di barisan terdepan. Ketika kedua pasukan berhadapan, ketakutan melanda Bani Israel. Mereka melihat pasukan Jalut yang besar, tinggi, dan dilengkapi pedang, tombak, dan baju besi. Banyak dari mereka yang kehilangan keberanian dan mundur sebelum perang dimulai. Hingga akhirnya, hanya tersisa segelintir orang yang benar-benar siap bertempur. Sebelum pertempuran dimulai, Raja Jalut maju ke barisan depan dan menantang duel 1 lawan 1. Dalam tradisi perang saat itu, duel ini bertujuan menjatuhkan mental lawan. Jalut, yang dalam tradisi populer dikenal sebagai Goliat, mengejek dan menghina pasukan Bani Israel. Tidak seorang pun berani menjawab tantangannya. Melihat kondisi genting tersebut, Raja Tolut berkata bahwa siapa yang mampu membunuh Jalut akan kunikahkan dengan putriku dan kelak akan menggantikanku sebagai raja. Tolut tidak memiliki anak laki-laki sebagai pewaris tahta, sehingga sayembara ini diumumkan. Namun pasukan yang tersisa justru tertunduk ketakutan. Mereka merasa itu adalah misi bunuh diri.
Di tengah keheningan itu, seorang pemuda melangkah maju. Dialah Daud. Raja Tolut terkejut dan ragu, mengingat Daud masih sangat muda, bertubuh kecil dan bukan prajurit terlatih. Namun Daud berbicara dengan penuh keyakinan bahwa kemenangan bukan ditentukan oleh kekuatan fisik, melainkan oleh iman dan pertolongan Allah. Akhirnya, dengan berat hati, Raja Tolut mengizinkan Daud maju. Ia memberikan pedang, perisai, dan baju besi, tetapi Daud menolaknya. Ia tidak terbiasa mengenakan perlengkapan itu dan merasa gerakannya akan terhambat. Daud hanya membawa tongkat dan ketapel, senjata sederhana yang biasa ia gunakan saat menggembala. Ketika duel dimulai, Jalut mengejek Daud dan mengancam akan membunuhnya. Namun Daud dengan tenang menyatakan bahwa ia datang dengan nama Allah, Tuhan Bani Israel, dan bahwa kekuasaan sejati hanya miliknya. Ketika Jalut menyerang, Daud segera memutar ketapelnya dan melemparkan batu dengan tepat ke arah kening Jalut. Batu itu menembus, membuat Jalut tersungkur dan tewas dengan izin Allah. Kematian Jalut membuat pasukannya mundur dan Bani Israel memenangkan peperangan tanpa pertempuran besar. Allah pun memberikan Daud kekuasaan dan hikmah, sebagaimana disebutkan dalam Qiyas Al-Baqarah ayat 251. Setelah itu, Daud dinikahkan dengan putri Raja Tolut dan diangkat menjadi penasihat kerajaan. Ketika Tolut wafat, Daud menjadi raja Bani Israel. Ia memimpin dengan keadilan, menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu kota, dan pada usia 40 tahun menerima risalah kenabian dan kitab Zabur. Nabi Daud menjadi teladan sebagai nabi dan raja, hingga kepemimpinan diteruskan oleh putranya, Nabi Sulaiman, yang membawa Bani Israel mencapai puncak kejayaan.